Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di buku tematik tema E, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sekarang buka buku tematiknya halaman 16. Nah, di sini kita akan membaca sedikit cerita. Teacher membacanya, sedangkan kalian di rumah menyimak cerita yang teacher bacakan ya. Oke, sekarang teacher mulai. Sudah 2 hari Jaka tidak masuk sekolah tanpa kabar. Sepulang sekolah, Tommy dan teman-teman pergi ke rumah Jaka untuk mencari tahu alasan Jaka sampai tidak masuk sekolah. Ternyata Jaka dan keluarganya baru saja terkena musibah kebakaran. Seragam dan buku-buku Jaka habis terbakar. Saat ini mereka tinggal di rumah saudara terdekat. Tony dan teman-teman ingin Jaka kembali sekolah. Mereka memutuskan untuk membantu Jaka. Keesokan harinya, mereka mengajak teman-teman sekelas untuk mengumpulkan uang. Uang tersebut digunakan untuk membeli seragam dan buku pelajaran ya. Ada pula yang menyumbangkan alat-alat tulis untuk Jaka. Tony dan teman-temannya menyerahkan bantuan kepada Jaka. Jaka merasa sangat terbantu. Jaka pun dapat sekolah dan belajar kembali. Nah, dari cerita singkat yang teacher bacakan tersebut ya, Tony dan teman-temannya memiliki sifat kepahlawanan atau tidak ya. Nah, pastinya ya, kalau sikap saling membantu ya, apalagi temannya lagi terkena musibah ya, kita berinisiatif membantu bersama-sama teman yang lain itu merupakan memiliki sifat kepahlawanan ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat temannya itu terkena musibah, yaitu musibah kebakaran. Nah, lalu temannya tersebut tidak sekolah. Ternyata ketika dicek ya, kenapa si Jaka tidak sekolah, ternyata pas dicek Tony dan teman-temannya, kendala Jaka tidak sekolah tersebut karena Jaka mempunyai musibah, yaitu musibahnya kebakaran ya. Jadi Tony dan teman-temannya berinisiatif membantu dengan cara mengumpulkan uang ya. Ada juga mengumpulkan peralatan yang bisa dipakai oleh Jaka, mengumpulkan uang, ada juga mengumpulkan alat-alat tulis untuk disumbangkan oleh Jaka. Nah, ini dari cerita tersebut ya, Tony dan teman-temannya itu memiliki sifat kepahlawanan karena sifat saling membantu ya. Oke, selanjutnya buka buku halaman 17 ya. Di sini belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakannya kembali. Nah, di sini ada cerita ya, salah satu pahlawan Indonesia juga ya, yaitu cerita Jean Henry Dunant ya. Ini merupakan pahlawan yang peduli dan suka menolong orang lain. Nah, dari cerita Jean Henry Dunant ini bisa kalian baca sendiri-sendiri di rumah nak ya. Setelah kalian baca cerita Jean Henry Dunant ini ya, kalian menjawab pertanyaan yang di belakangnya, berlatih menjawab ya. Tidak teacher tugaskan, tapi boleh kalian berlatih sendiri-sendiri di rumah ya, membaca cerita tersebut dan lalu kalian isi ya pertanyaan yang terdapat di halaman 18. Nah, itu pelatih menjawab pertanyaan sesuai dengan berdasarkan teks ya, teks Jean Henry Dunant ya. Oke, sekarang kita melanjutkan pelajaran IPA. Di sini menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Nah, artinya ya, dalam proses melihat itu kita belajar mengenai bagian-bagian mata ya. Oke, di sini teacher akan sedikit menggambar ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya.
Oke, sorry, gambarnya tidak terlalu bagus. Oke, bagian-bagian mata yang pertama iris. Nah, iris di sini ya. Bisa kalian lihat sendiri di bukunya biar lebih jelas ya. Iris. Nah, bagian-bagian mata itu ada iris, ada kornea, ada pupil, ada lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata ya. Jadian bagian-bagian mata itu ya terdiri dari iris, kornea, pupil, lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata. Nah, bagian-bagian mata ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu iris. Iris fungsinya untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna pada mata. Sedangkan kornea itu fungsinya meneruskan cahaya masuk ke mata. Nah, fungsi dari kornea itu meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Misalkan cahaya lampu langsung masuk ke mata. Lalu selanjutnya pupil. Pupil itu fungsinya mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Jadi fungsi pupil itu mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Lalu selanjutnya lensa mata. Lensa mata ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina ya. Selanjutnya retina. Retina itu berfungsi untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata ya. Sedangkan saraf mata itu fungsinya untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Nah, ini fungsi dari saraf mata, meneruskan rangsangan cahaya langsung masuk ke otak. Sedangkan otot mata fungsinya untuk menggerakkan bola mata ya. Nah, jadi yang ini otot mata ya. Jadi otot mata itu menggerakkan bola mata ke kiri, ke kanan, itu fungsi dari otot mata ya. Oke, inilah dia bagian-bagian mata dan beserta fungsinya ya. Selanjutnya ya, untuk halaman 19 boleh kalian baca sendiri-sendiri ya di rumah. Selanjutnya buka buku halaman 23 pembelajaran 4. Di sini menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu cerita yang benar-benar terjadi ya. Cerita yang nyata, tidak mengada-ngada. Itu teks non-fiksi ya. Nah, jadi misalkan di sini ada cerita mengenai Raja Punawarman dari Tarumanegara. Nah, menurut dari hasil cerita Raja Punawarman dari Tarumanegara, ini cerita yang benar-benar terjadi, tidak mengada-ngada, tidak dilebih-lebihkan ya. Nah, ini cerita dari Raja Punawarman dari Tarumanegara ini merupakan teks non-fiksi. Boleh kalian baca sendiri-sendiri di rumah ya. Ingat, kalian harus rajin-rajin membaca. Apalagi teacher perhatikan di buku E ini banyak cerita-cerita tentang kepahlawanan ya. Nah, lalu ya, setelah kalian membaca cerita Raja Punawarman dari Tarumanegara ini, boleh kalian menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi yang terdapat dari cerita tersebut ya. Boleh kalian menjawab menuliskan informasi apa yang terdapat cerita tersebut. Nah, itulah merupakan inti dari menjawab pertanyaan dan menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi ya. Ingat, teks non-fiksi itu teks yang benar-benar terjadi. Oke, selanjutnya ya, mata pelajaran IPA menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, di sini ada tabel ya, sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Contohnya yang pertama, menghormati perbedaan pendapat ya, menghormati perbedaan pendapat. Contoh dalam menghormati
perbedaan pendapat dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya di kelas ya, tidak usah jauh-jauh, kita contohkan di kelas, menghargai pendapat teman saat berdiskusi kelas. Jadi kita harus menghargai pendapat teman ketika berdiskusi di kelas. Nah, itu salah satu contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Nah, adapun contoh lain, contoh lain selain menghormati perbedaan pendapat, misalnya ya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, jadi sikap yang sesuai sila keempat ya, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita tinggal di sebuah lingkungan itu memiliki ketua RT ya dan ketua RW ya. Nah, ketua RT ataupun ketua RW sebelum ditunjuk menjadi ketua RT dan ketua RW ya, itu kan pemilihan kan 5 tahun sekali ya. RT dan RW itu pemilihan 5 tahun sekali. Nah, sebelum pemilihan itu ada calonnya masing-masing ya, sebelum menjadi ketua RT maupun ketua RW ada calonnya masing-masing. Nah, sebelum menjadi ketua RT dan ketua RW ya, kita calonkan masing-masing, lalu kita pilih. Nah, lalu kita pilih dan dapatlah hasil akhir, misalkan calonnya si A, si B, si C. Yang menang si B ya. Si B ini ya yang pemenangnya. Nah, jadi kita tuh bersama-sama bermusyawarah ya. Jadi tidak langsung asal pilih, misal kamu yang si A yang jadi RT 36 misalkan ya, kamu si C yang jadi RT 36, tidak main tunjuk, tapi kita harus bersama-sama bermusyawarah ya, bermusyawarah dengan cara dipilih semua warga yang ada di RT tersebut. Nah, itulah merupakan salah satu contoh musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan ya. Jadi kita harus kekeluargaan dalam memilih ketua RW tersebut ya. Oke, habis ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher ya pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang teacher jelaskan kepada kalian bisa bermanfaat ilmunya ya. Selamat pagi.